Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Kok nggak sekompak kita kak? Iya, 1, 2, 3. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Medan. Seperti biasa gitu. edisi Rabu 10 November kita membawa acara Selamat Sore Medan ya kan Dek. Iya. Seperti biasa kita bakal memberikan 3 berita terupdate dan 3 berita terpercaya, hot dan pastinya yang harus kalian ikutin lah pastinya ya kan Dek ya. Iya benar. Nah, langsung aja nih Dek. Tentang berita apa sih yang pertama? Tentang apa tuh kak? Kayaknya lagi booming. Lagi booming juga. Tentang apa tuh? Tentang maling. Tentang maling. Yang ada mengenai si direktur utama perusahaan umum daerah atau PUD Pasar Medan keluarga merotasi beberapa pejabat di pusat pasar juga. Pasca viralnya video maling tas penjara beberapa waktu lalu ini kemarin kan sempat viral. Oh iya. Jadi pun ada maling tasnya itu karena ternyata itu terdiri sekitar hari Jumat. Jadi ya 15 detik berlalu itu ada seorang wanita berbaju merah dan celana pendek. Jadi wanita itu dijanjikan papan pengumuman di kulit ayam ini. Oh jadi maling itu wanita. Jadi dia kayak apa ya? Kalau misalnya kita bilang dipermalukan atau di apain gitulah ya. Mungkin dibuat biar jangan ini kali kak, biar jangan mengulangi lagi. Dan si perempuan itu juga udah mengakuin kalau dia itu memang pencuri tas. Nah, kita jadi, langsung aja kak. Nah, kita jadi tanyakan biar merembet jelasnya. nih, lebih panjang ya kan. Ini ada videonya ya mungkin. Kita lihat videonya dulu kita ya lihat kak ya. videonya ya. Apa yang kau ambil tadi? Apa yang kau ambil tadi? Kau bilang. Nah, jangan pakai bilang aja. Aku tadi maling ambil tas. Tas. Aku maling. Apa yang kau ambil tadi? Apa yang kau ambil tadi? Kau bilang. Aku ambil si aku. Enggak, jangan pakai ilatnya, bilang aja. Aku tadi maling ambil tas gitu dah. Nah itu dia kak videonya kak tadi. Videonya nih. Kasian juga ibu itu tapi dibuat kayak gitu ya kak ya. Tapi kalau nggak buat kayak gitu mungkin biar ada Efek jerah. efek jerahnya kan. Kita bisa tanya nih sama teman-teman Tribuners yang lagi nonton gimana pendapatnya mengenai video ini. Iya benar. Pasti banyak nih yang menilai, ada yang pro, ada yang kontra juga. Iya. Ya kan? Mungkin dari segi kontranya mungkin kalau misalnya kita bukan sebagai korban ya kan. Iya. Itu kan Kalau kita jadi korbannya mungkin kita juga kesel ya kan kayak gitu. Bisa melanggar HAM katanya, mempermalukan. Nah, kalau misalnya yang pro ini kan pasti yang pernah menjadi korbannya mungkin, yang justru kita lagi butuh-butuh uangnya di
pajak ya kan, butuh ini diambil kan. Iya, benar. Siapa tahu ya kan. Kita langsung tanya sama Bang Goklas aja nih. Bang Goklas, halo, selamat sore Bang Goklas. Selamat sore, Bang Goklas. Halo Bang. Halo, selamat sore. Selamat Kayaknya sore, Bang. Belum keluar Bang suaranya. Halo, Bang. Suaranya belum keluar, Bang. Halo. Oke, halo, selamat sore Bang Goklas. Halo, selamat sore. Sudah sambung? Oke, Sudah, oke. Bang. Oke. Oke Bang Goklas, gimana nih Bang mengenai buntut dari video yang sempat viral ini? Apakah memang iya terjadi rotasi di dalam pusat pasar sendiri Bang? Boleh tahu Bang informasinya, silakan Bang. Jadi berdasarkan informasi yang kita terima, memang Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Medan, yakni Pak Suwarno, itu menjelaskan bahwa ada beberapa pejabat yang dirotasi karena berbentuk pada video viral terkait dengan pencuri tas yang beberapa waktu lalu terbit di media sosial. Nah, terkait dengan maling tas tersebut, itu rupanya viral pada hari Jumat 5 November 2021. Di dalam video itu memang terdapat beberapa petugas dari pasar yang memarah-marahi dan juga menghakimi pencuri secara sepihak seperti itu. Nah, sebenarnya informasi itu pun sudah didapatkan oleh pihak kepolisian, namun karena pencuri tersebut diamankan langsung oleh pihak pasar dan korban sendiri juga tidak memberikan laporan, pada akhirnya pihak kepolisian juga membiarkan terkait dengan pencurian tersebut. Begitu. Oke Bang. Kira-kira Bang, dari pihak korban sendiri yang merasa dirugikan, ada nggak sih melaporkan Bang dari tindakan pengambilan tasnya itu Bang? Ada nggak sih? Kok yang dia Untuk kemalingan? kalau keterangan dari pihak kepolisian yang bertugas di wilayah Medan Kota, dia mengatakan sampai saat ini belum ada laporan dari korban terkait dengan pencurian tas tersebut, sehingga dia berpersepsi bahwa ketika pencuri itu mungkin sudah tertangkap, ya tas yang dicurinya sudah dikembalikan kepada korban. Jadi Bang, kalau tersangkanya gimana Bang? Apakah sudah dibebaskan atau langsung hanya diberikan hukuman gitu? tertulis atau gimana Bang? Ya, untuk terkait pelaku untuk sampai saat ini itu karena kemarin sudah dihakimi oleh pihak dari pasar dan beberapa orang yang ada di pasar tersebut, maka mereka pelaku tersebut ya dibebaskan seperti itu saja, seperti itu. Hanya saja sempat ada penghakiman. Oh begitu. Penghakimannya itu gimana Bang? Apakah dia sempat dipukul atau gimana gitu Bang? Kalau terkait dengan pemukulan tidak ada. Yang kita dapat informasinya belum tahu apakah dia disiksa atau dipukul. Yang hanya saja dari video viral tersebut kita melihat ada petugas yang semacam mengacungkan tangannya mengarah ke arah wajah dari pelaku seperti itu, dan juga dengan kata-kata yang cukup membentak-bentak dan yang lain-lainnya. Oke, petugasnya itu sendiri sekarang nih udah viral nih Bang, pasti menjadi sorotan juga nih. Ada kalau misalnya netizen bilang seandainya ibumu yang begitukan, nah pasti Iya, kan benar. pasti ada yang begitu nih Bang. Petugasnya sendiri ada dikenakan sanksi atau justru kenapa bisa beraninya membuat seperti itu gitu loh Bang? Maksudnya menjadikan ibu itu apa nih ya? Ibaratnya menjadi kayak figuran gitu Iya, ya benar. kan? Ada nggak sih Bang sanksinya atau gimana gitu? Adapun terkait dengan kejadian tersebut, karena pada saat itu ada beberapa petugas yang hadir di lokasi, maka dari itulah petugas-petugas tersebut dilakukan rotasi seperti itu. Itu setidaknya ada 7 orang yang dirotasi terkait dengan kejadian tersebut. Oke Bang Goklas, kira-kira nih Bang, pertanyaan lain ini ya. Iya. Apakah ini baru satu kali terjadi atau memang justru ada Udah salah satu sering komplotannya, kali. satu gengnya yang memang sejenisnya seperti ini, para ibu-ibu yang memang mencuri ini, atau memang dia ini cuma sekali-sekali aja sih jenisnya kayak gini, gimana Bang?
Nah itu belum bisa ditelusuri lebih lanjut karena memang kan tidak ada laporan dari pihak kepolisian dan oleh karena itu dari pihak kepolisian juga belum bisa mengungkap terkait dengan persoalan tersebut. Hanya saja juga dari pihak PT Pasar itu juga masih belum memberitahu terkait dengan apakah memang pelaku sudah melancarkan aksi tersebut beberapa kali di lokasi yang serupa. Oke, berarti laporannya belum Belum ada, kayak baru ini ya, Bang Kak, ya. Iya. Oke, terima Baik, kasih Bang Bang. Muklas Terima untuk kasih, Bang informasinya, Bang. Muklas. Selamat sore, Bang. Oke, terima kasih. Selamat sore Lani dan Tania. Kok Tania? Kayaknya dia hafalnya Tania. Kak Tania. Kak Tania lagi di FO ya kan? Padahal dia Kak Tania ini aduh. Emang terkenal kayak Kak Tania ya? Nah, jadi itulah beritanya mengenai si yang ini ya, gara-gara video viral jadi perputaran rotasinya jadi kena semua imbas nih ya kan. Iya, tapi Kak kalau aku sih kalau dibuat seperti itu kayaknya kurang setuju kayaknya ya Kak ya. Kok bisa langsung aja bawa ke polisi gitu. Karena kan kasihan juga. Nanti kan kita kan nggak tahu kan tiba-tiba nanti ada orang-orang yang iseng dicubitnya, dipukul dari belakang kan gitu kan. Kalau Memang yang kalau gini Dek, kalau misalnya apa ya? Kalau kita kalau menurut aku ya dari pandangan aku yang belum kena mungkin gitu. gitu ya. Tapi aku pernah kena nih kejadiannya, tapi di jalan raya nih. Heeh. Kalau bisa kayak gitu dimatikan langsung betul. Kalau bahasa kasarnya ya kan. Iya. Karena ibaratnya ini pasti nggak sekali, ini pasti bakal ada pernah 2 kali dan 3 kali, nggak mungkin dia 1 kali berani. Nah, Iya. itu dia. Memang iya juga. Ibaratnya ya mau lebaran ya kan, misalnya lebaran nih Dek mau beli baju baru apa hilang gara-gara dia. Sama seperti Kesel nggak halnya sih? yang mencuri di ini ya Kak, yang di Alfa, yang di salah satu apa sih? Apa tuh? Minimarket. Heeh. Yang mencuri-curi apa sih? Susu. Susu ibu-ibu kan karena katanya mau Untuk kebutuhan anaknya. anak. Nah. Kan seperti kok itu kayaknya nggak bagus kayak gitu ya untuk anak mencuri. Modusnya jadi Iya. anak untuk anak ya, Ya kita bekerja lah ya kan Kak. betul selama sehat kita masih bisa bekerja lah ya kan. Kalau misalnya malas-malasan nggak datang cuan itu dari Betul. Ya nggak mungkin dari langit jatuh Kak. betul itu. Ya, Nah kita seperti harus apa nih kerja. Tribuners ini yang lagi nonton ini, menurut kalian ini mengenai video yang viral ini ya kan? Bisa Gimana pendapat diinfokan kritik kalian dan ini? sarannya. Iya boleh dong dimasukin atau titip pesan boleh. Udah lama kita boleh. nggak buka jasa titip pesan kita ya kan? Iya. Ya kan? Udah lama ya Kak. Iya udah lama karena kita agak-agak kurang ini ya kayaknya ya. Kurang semangat ya Kak. Kurang semangat setiap harinya heran Oh, ya. kenapa? Kurang tahu juga. Ini ada berita kedua nih Dek. Tentang apa tuh Kak berita kedua? Tentang hujan deras, angin kencang melanda kawasan Kecamatan Serampah. Aduh, Kak. Kemarin sedang berdage ya. Kemarin yang kita sama si Bang Anil kayaknya Iya, ini Rampai. kayak Bang Ani lagi nih hari ini Rampa ya kita. kalau nggak salah ya kan. Kita tanya nih sama Bang Anil, ada videonya nih kayaknya nih. Ada, kita betul langsung- Bang Anil lagi nih. Langsung Kayaknya aja kita tanya kita atau berjodoh kita kali sama Bang Anil nih. Iya, kayak kita suruh nyanyi. Kak kita ini kita bacakan dulu berita atau langsung ke Bang Anil aja nih? Kita tengok dulu videonya. Kita tengok videonya ya. Cek it out. Udah ditinggiin ya kan. Karena ayo ya. Pak, bisa ceritakan Pak gimana Pak ini kondisi airnya Pak? Ya airnya ya kondisinya semakin naik ya. Semakin naik Pak. Iya. Ini Bapak sendiri mau kemana nih? Kayaknya mau ke Galang nih. Ngungsi. Nah, tempat anak. Udah berapa hari Bapak bertahan di rumah? Sudah 3 hari. Sudah 1 minggu ini. 1 minggu ya banjir terus. Pak, dengan kondisi kayak gini Pak harapannya apa nih Pak? Harapannya pemerintah aja memperhatikan lah kan. Sejauh ini udah ada bantuan? Ada sekali. Kali ya. Nah, dapat beras 5 kilo. Nama Pak, nama. Nama Bapak lengkap? Nama Iya. Rusli. Hah? Rusli. Rusli. Usia berapa Pak? Muda, masih 70. Aduh masih muda Bapak ya. Nah, itu deh videonya nih. Kemarin kayaknya Sebetis ya. mata kaki Segini. iya. Sekarang udah sepinggang ini. Kita langsung tanya sama Bang Anilnya nih lah. Halo, selamat sore Bang Anil. Selamat sore. Selamat sore Kak Tari, Kak Lani. Iya. Gimana Bang keadaannya Bang? Keadaan untuk saat ini banjir di Khususnya Kabupaten Serampah ya Kak, itu di Desa Serampah yang terbilang cukup
terdampak yang cukup parah, mengingat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan tersebut. Itu terjadi pada Selasa semalam itu sampai dini hari. Jadi membuat debit air yang berada di Desa Serampah, tepatnya di Dusun 3, Kampung Mandailing namanya Kak, Kecamatan Serampah, itu makin meningkat Kak. Jadi hingga saat ini sendiri air belum surut dan sudah banyak warga berangsur untuk meninggalkan rumah mereka karena beberapa hari sebelumnya kondisi air itu kan tidak terlalu tinggi. Jadi mereka masih bertahan untuk di dalam rumah. Namun hingga hari ini debit air meningkat. Bahkan ada kemungkinan debit air akan makin meningkat lagi mengingat kondisi cuaca sedang terjadi hingga saat ini masih kondisi mendung Kak. Ada kemungkinan malam hari akan turun hujan lagi. Seperti itu Kak Lani dan Kak Tadi. Oke Bang, itu kira-kira itu dusun yang sama dengan yang dusun yang minggu lalu kita bahas lagi nggak Bang? Atau ini dusun baru lagi? Oke, baik Kak. Jadi untuk Kecamatan Serampah sendiri itu ada 5 desa yang terdampak. Jadi dari 5 desa itu hampir semua dusunnya terkena dampak banjir Kak. Jadi ini di lokasi yang berbeda dengan yang kemarin gitu Kak. Jadi ini udah hampir rata semuanya Kecamatan Serampah itu sudah terendam banjir. Bahkan ada tadi informasi yang saya peroleh dari Kepala BPBD, banjir ini sudah meluas hingga 4 kecamatan Kak, yaitu Kecamatan Serampah, Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Sipispis, sama Kecamatan Tebing Tinggi. Namun untuk dampak yang cukup luar biasa dampak dari banjir itu ya di desa Kecamatan Serampah, karena sudah hampir 2.500 rumah Kak yang terdampak. Untuk desa Serampah sendiri yang paling banyak sampai saat ini itu 1.800 rumah. Seperti itu Kak Lani dan Kak Tari. Gini Bang, kalau mengenai obat-obatan, tempat sumbangan-sumbangan gitu Bang, apakah sudah tersalurkan atau belum juga sampai saat ini Bang? Oke, kalau untuk obat-obatan dan bantuan sembako khususnya itu sudah disalurkan. Untuk sembako sendiri, Pemkab sendiri sudah menyediakan cukup untuk warga yang mengungsi di posko. Sekitar kemarin saja itu dari bupatinya sendiri sudah menyalurkan sekitar 15.000 kilo beras dan bahan-bahan pokok lainnya. Sedangkan untuk obat-obatan sendiri itu tersedia ambulan puskesmas secara keliling Kak. Jadi dan mereka rutin melakukan pemeriksaan di setiap posko maupun di rumah-rumah warga yang terdampak banjir apabila ada yang mengalami sakit dan sebagainya. Seperti itu Kak Lani dan Kak Tari. Oke, ada berapa jumlah titik posko Bang? Apakah bisa menampung seluruh warga yang ada di dusun ini yang terkena dampak banjir atau justru sedikit titik posko yang ada Bang? Baik Kak, untuk posko sendiri itu memang tidak jauh dari setiap dusunnya. Kemarin itu sekitar 4 hari yang lalu saya mendapat informasi dari Camat Serampah itu Rahmat Suendra Damanik mengatakan pemerintah sudah menyediakan 13 posko Kak. Namun karena debit air makin hari makin tinggi, saat ini sudah mencapai 25 posko. Jadi setiap dusun itu sudah ada poskonya masing-masing Kak. Namun itu tadi beberapa warga memang walaupun berangsur-berangsur sudah mulai meninggalkan, cuman masih ada beberapa yang masih tetap kekeh atau bersikukuh bertahan di rumahnya Kak, seperti itu. Oh begitu. Bang, ini apakah banjir setiap tahunnya ataukah hanya tahun ini? Kan lagi musim kalau di pinggir-pinggir laut itu kan atau di pinggir pantai kan ini Bang, banjir rob ya katanya ya. Macam pasang gitu Bang. Ini gimana Bang? Baik Kak Tari Kalani. Jadi banjir di Kecamatan Serampah ini memang udah banjir tahunan, dan informasi yang saya peroleh dari seorang warga bernama Emsa Junianto yang mengatakan bahwasanya banjir ini 20 tahun sekali Kak terjadi. Jadi misalnya seperti ini, 20 tahun itu dari tahun 50-an, 70-an hingga sekarang tahun 2021. Jadi 20 tahun sekali pasti ada banjir besar seperti ini, dan terjadinya hampir 1 tahun itu full dia berulang kali. Jadi nanti bisa sudah surut bakalan naik lagi, sudah surut bakalan naik lagi. Seperti itu Kak Tari dan Kak Lani. Oke Bang. Bang satu lagi nih Bang. Kira-kira Bang yang paling tinggi nih Bang, kira-kira semana? Kalau misalnya dari anggota tubuh kita ini semana Bang? Atau justru ada yang betul-betul terendam sampai ke atap rumahnya? Ada nggak kira-kira Bang Anil? Oke baik Kak, kalau yang sampai seatap rumah saat ini memang belum ada, cuman hampir seatap tapi belum melebihi atap Kak. Jadi itu yang paling parah itu yang kebetulan rumah warga yang bertepatan
bersebelahan dengan Sungai Bedage, Kak. Nah, jadi itu debit airnya itu setinggi ada sepinggang orang dewasa, bahkan sedada orang dewasa, Kak. Oke, Bang Anil. Kira-kira ada nggak sih? Pasti banyak nih yang mulai open donasi nih, Dek, untuk yang korban banjir ini, Bang. Bahkan mungkin ada yang lagi di jalan-jalan mungkin ya, Bang ya. Di jalan raya untuk meminta kasih bantuan. Betul nggak sih, Bang ya? Oke, Kak, sejauh ini bantuan-bantuan sendiri memang sudah diserahkan Pemkab sendiri langsung ke posko-posko, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa warga tadi yang sempat saya lihat juga itu meminta bantuan kepada para pengguna jalan umum, Kak. Nah, bisa jadi itu untuk uang saku atau hal sebagainya, Kak. Karena kalau untuk sembako sendiri sampai saat ini camat sendiri mengatakan sudah cukup tidak kekurangan untuk para korban yang terdampak banjir ini, Kak. Oke, terima kasih banyak untuk informasi Bang Terima Anil. kasih Bang Anil. Sehat selalu, Bang. Jaga-jaga di sana, hati-hati. Hati-hati Bang. Selamat sore. Baik, selamat sore Kak Lani, Kak Tari. Kasihan juga ya Kak, bapak yang udah tua itu kayak kakek ini ya. Iya, tapi kan emang itulah yang Kenyataan fakta lapangannya seperti itu ya kan. Memang kalau udah banjir ini, Dek, memang sampai Desember ini curah hujan itu gila-gilaan. Kadang siang panas, tiba-tiba malam hujan. Besok pagi ya udah di tengah lautan aja tiba-tiba ini kan kemarin banjir kan Kak, Tanjung Merawa. Kalau itu memang daerah langganan ya kan. Ini Kak lagi di kampungku Tanjung Balai lagi banjir Kak. Banjir juga? Banjir, tapi kan emang banjir tahunan karena kan pasang istilahnya kok mereka bilang. Jadi kok setiap karena ber si ember katanya. Kalau kata guru dulu gitu ya kan. Iya, aku pikir kan sama, rupanya ini 20 tahun sekali ya Kak ya. Oh, 20 tahun sekali gitu. Iya, ini 20 tahun sekali. Kalau yang ini, kalau yang di apa itu tiap tahun emang kayak gitu kan. Oh, gitu ya. Pasang. Gitu. Yang ini 20 tahun sekali. Iya, 20 tahun sekali. Kan tadi dibahas sama Bang Anil. Oh iya. Aduh. Tapi berarti kalau 20 tahun sekali nanti tahun depan pindah lah ya kan? Apanya? Kok nggak menghadapi 20 tahun sekali lagi nanti? Iya, 20 tahun sekali lagi nanti ada lagi yang kayak gitu kan. Gitu. Memanglah semoga selalu lah ya kan untuk para korban yang di sana ya kan. Benar. Mana tahu nih Tribuners mau berbagi sedikit pakaian atau mungkin pengobatan atau obat-obatan yang paling penting nggak sama sembako kan. Boleh dibantu lah untuk saudara-saudara kita yang ada di kan, Rampah ya kan. Yang kasihannya kan rumahnya nanti ditinggal tuh kan. Takut ini nanti ada tiba-tiba ada yang kemalingan lah. Biasa itu. Itu kan orang jadi kesempatan dia. Benar. Ya semoga inilah cepat berlalu, cepat surut ya kan Dek ya kan. Benar. Oke, ada berita yang ketiga tentang apa nih Dek? Tentang apa? Kak bacain Kak. Nggak nampak. Berita ketiga. Ketutup dia. Oh iya. Berita ketiga tuh tentang si Vanessa Angel nih. Aduh. Kadek kalau udah bahas ini kayaknya nanti nangis lagi Kak. Nggak kuat ya kan? Iya, teringat hampir seminggu berita Vanessa Angel ini dan teringat baby Gala lagi, apalagi si bibinya ini. Iya, apalagi tapi kalau buat itu ya, sakit. Buat macam patah hati seminggu ya. Iya. Lebih. Sampai sekarang Kak kalau nengok Instagram atau TikTok, iyalah nengok segala macam itu sedih gitu. Sedih ya kan? Karena kita udah punya ini juga benar udah punya anak juga. Jadi kita merasakan apa yang dirasakan. Nah, ini mengenai kondisi makamnya nih, Dek. Oh, tentang makamnya yang mulai berserak. Ya kan? Foto Vanessa hilang. Bingkainya si Bibi ini pecah. Astaga. Udah agak koyak sedikit. Kita nggak tahu ya kan? Itu pengaruh hujan yang menerpa juga atau justru memang kenakalan si netizen yang mungkin pengen ngelihat langsung foto. Kadang orang datang itu bukan untuk apa ya kita ya, foto gitu. Ini untuk foto, untuk update ya kan. Jadi makamnya sampai sekarang masih rusak gitu Kak. Sekarang udah diperbaikin sama si Kak Ica ya, Kak Ika. Marisa Ica. Itu sahabat dia udah 9 tahun. Iya benar. Nah jadi di kemarin aku tengok di videonya disapuin sama kakak itu, fotonya di print ulang, dibingkai ulang, diletakkan lagi. Jadi bunga-bunga yang mungkin kan ada satu bucket bunga itu yang mungkin belakangnya plastik atau kertas. Nah itu kan kadang mau ngerusak kan. Iya. Nah itu diperbaikin sama kakak itu langsung. Kasih bunga baru semua lah ya kan Kak. Syukurnya ada. Itulah kan Kak, dia mempunyai sahabat yang sangat-sangat luar biasa. Bener. Tapi nggak semua sahabat Vanessa ini mungkin menganggap Vanessa meninggal ini suatu apa ya. Ada yang menganggap ini justru dibilangnya ini karma.
Kok kejam kali orang seperti itu ngomongnya Kak ya. Ah, ini justru sahabat dia dulu nih. Siapa sih yang nggak kenal si Faye ya? Faye, Mm-mm. siapa tuh Kak Faye? Faye itu nama kawan dia dulu kan? Kawannya juga gitu. Faye official yang dibilangnya karma is real. Tuhan selalu punya cara tersendiri untuk membalas perbuatan umatnya. Jahat juga ya ngomong Jadi kayak nggak gitu ya. nggak semua sahabat itu namanya betul-betul sahabat. Kak ya itu kan? satu dibanding 1 juta orang yang ngomong kayak gitu. Karena 1 juta itu 1 juta orang itu ya benar-benar istilahnya berduka. Jadi gara-gara dia buat status itu plus fotonya si Vanessa mungkin dia jadi kena hujat, kena serang dong. Mungkin dia Langsung mau pansos kali Kak. Nggak. Langsung ini dia namanya ganti akun. Nanti dia pansos. Kayaknya sih karena kurang job mungkin Iya ya kan. mungkin, tapi janganlah dengan cara kayak gini. Iya Kak? kan dia bahagia di atas duka orang lain nanti gantian kena lo gimana? Iya. Aku aja yang nggak kenal gitu kan, nggak ini sama Vanessa. Iya. Cuman aku kenal dia di TV. Kayak sedih gitu sampai sekarang kan Kak. Ya mungkin Apalagi- mungkin kita melihat masa lalu ya kan, tapi kita Iya. nggak tahu yang namanya masa depan gimana Iya, ya kan. benar. Sama kayak kata si Bibi ya kan. Heeh. Orang jahat punya masa lalu. Iya. Orang baik tuh terbalik. Iya, ya? iya kayak Orang baik aku punya masa lupa depan. cara ngomongnya itu. Orang baik punya masa lalu, orang jahat punya masa depan. Gitu ya kalau nggak salah ya Iya. kan. Iya kan. Pokoknya itu kata-kata yang sangat Lebih bagus kita gimana ya, Dek? Lebih bagus kayak nih, kayak jenis Vanessa dan si Bibi nih ya kan. Orang mereka benar-benar misalnya berubah. memberi tanpa harus diviralkan, Iya, divideokan, benar. didokumentasi. Heeh. Nah, ketika meninggal justru kita dapat nilai positif dari mereka dua. Nah, Iya. selama ini dari berita-berita pemberitaan ini aku dapat dari nilai positifnya nih. Jadi ternyata ibaratnya banyak yang dibantu mereka. Bener. Cuman mereka nggak lebay aku ngasih ini nggak foto. ada. Iya kan Kak? Ngasih ini foto. Mereka Justru, benar-benar ya sembunyi tangan gitu kan ngasih. mungkin Gala kenapa selamat mungkin supaya ini ya kan. Iya. Menyelamatkan ibu dan bapaknya lah. Iya, nanti semoga untuk di akhirat. Baby Gala juga cepat Sehat sembuh selalu ya ya kan Dek ya kan. Semoga tante Pujinya sama Iya. si Om Padlinya itu sayang sama dia. sayang. Tapi emang sayang Memang selalu sayang, kan. Dia dilindungi Dijaga. sama keluarga yang betul-betul nih yang sayang dan peduli apalagi Oma opanya rekan-rekannya juga sayang sama dia kan. Iya, rekan-rekannya juga. Jadi kalau misalnya kalian mau ziarah ke makamnya almarhum dan Tolong almarhumah, dijaga lah ya kan, janganlah Kak. menyampah kalian di situ ya kan. Iya. Cukuplah dibacakan Mm-mm. ayat-ayat Al-Qur'an, tapi jangan dong kalian merusak gitu kan. Kasihan juga loh jadinya keluarganya, Dek. Iya. Ini Ini ada videonya Kak. Kita lihat Kak videonya Kak. Iya benar. Kondisi makam Vanessa Angel dan sang suami Bibi Andriansyah mendadak jadi perhatian publik. Dari video yang beredar di media sosial, bunga berserakan di atas makam keduanya. Tak hanya itu, foto Bibi pun rusak dan terlihat pecah. Hal itu diketahui melalui postingan akun Instagram @lambetura_official pada Selasa 9 November 2021. Dalam postingan video tersebut terlihat kondisi makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang begitu berantakan. Buket bunga dari pelayat pun terlihat berserakan di atas makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Mirisnya, orang tua mendiang Bibi Andriansyah bahkan terpaksa mendoakan anak dan menantunya dari luar pagar lantaran makam digembok akibat rusak. Mirisnya, foto Vanessa Angel tak ada di pusaranya, sedangkan foto Bibi Andriansyah terlihat bingkainya pecah. Semenjak keduanya dimakamkan pada Jumat 5 November 2021 di TPU Malaka, Jakarta Barat, banyak warga yang mendatangi makam tersebut. Bahkan ada yang berfoto hingga membuat konten untuk kepentingan sosial media.
Nah itu deh mengenai makamnya agak berserak ya kan. Iya. Kelewatan kali orang yang buat kayak gitu ya, berserak-serak. Coba ke situ ziarah yang bagus ini. Iya. Jangan Ziarah. konten atau mencari sensasi di situ. Macam ya yang kan? kakak bilang itu aja apa? Yang paranormal itu. Gimana? Yang ditahan gara-gara apa sih? Yang paranormal yang di makam itu. Yang mana deh? Yang ngapain si di makam Vanessa Angel, katanya dia bisa ngomong sama Vanessa. Oh, yang bertopeng itu. Nah, itu kan buat sensasi aja kan. Biasanya itu mungkin nggak ada pengangguran, mungkin nggak ada kerjanya. Ya, ada aja orang yang sengaja berbuat kayak gitu demi konten ya. Benar lah supaya menaikkan rating dia ya kan, memanggil apa? Jin korinnya si Vanessa. Jin korin Raja Mesir kau undang ya kan. Iya. Biar tahu ya Betul kan. itu, biar tahu rasa. Kadang inilah ya kan, ada orang mungkin nggak selamanya orang ikut berduka, ada mungkin yang apa ya, ecek-ecek kadang berduka ya kan. Iya, Sok-sok benar. berduka rupanya dia seneng gitu lah. Tapi banyak kak yang jadinya yang emang sengaja buat konten biar naik ya kak, dengan cara kayak gitu ya. Jadi benar kalau katanya dulu si Vanessa ini apa namanya dek, ternyata kawan dia tuh banyak mengkhianati dia, salah satunya si yang tadi aku bilang itu. Oh Ya iya. kan? Berarti berteman hanya untuk biar supaya Senang-senang. Dulu berteman. dulu Vanessa kan bilang kalau dia tuh berteman itu dia nggak bisa sendiri. Mm-mm. Nah iya kan, dia tuh bisa mentraktir kawannya. Yang penting dia tuh kemanapun dia nggak boleh sendiri. Jadi ibaratnya dia tuh dulu membeli teman dengan uang. Oh gitu. Ada juga tuh orang kayak gitu kayaknya di sini ya. Ada kayaknya. Cuma nggak Dengan tahu. uang aja semua ya. Tapi ya beginilah, begitu jumpa sama Bibi ya kan. Berubah dia ya. Berubah alhamdulillahnya ya kan, Dek. Dua-duanya kayaknya udah mulai berangsur baik ketika mereka udah mulai mau sukses ya kan, Dek. Iya benar. Kayaknya Allah Mereka lebih punya sayang. usaha juga ya kan. Aku justru pengen beli baju kayak si Gala. Nggak ada memang udahan. Udah habis ya, sold ya. Kayaknya bakal PO lagi sih, karena kan mulai netizen ini memang luar biasa ya kan. Netizen kita mungkin bisa dihujat Iya. atau justru didukung habis-habisan. Jadi kayak adik Gala ini jadi kayak kesayangan netizen seluruh Indonesia jadinya. Iya, benar. Jadi mereka semua membantu usaha semua orang Kak Vanessa, Vanessa dong ya kan, luar Biar biasa. berjalan terus ya kan Kak, Iya, sampai untuk ini. tabungannya si Gala. juga ya kan. Si Gala juga udah mulai sembuh sih aku lihat ya Nah, kan. alhamdulillah Aku jadi udah bisa ngikutin main. terus deh. Iya sama, aku juga ngikutin, mantau terus. Mantau terus ya kan jadinya ya kan. Jadi sih kayaknya udah selesai operasi kemarin si Galanya ya kan di matanya. Lalu diboleh pulang dong, diantar sama Crazy Rich Surabaya. Tom Lee Wafa ya kan. Alhamdulillah ada orang yang baik juga ya Kak iya ya. kan? Menangani itu dari awal sampai akhir dan nggak di post-post juga ya kan Kak. Iya. Nggak heboh gitu. Betul. Bagus juga sih kayak gitu Kak. Kemarin kan sempat agak bermasalah sama salah satu Twitter, siapa sih namanya? Siapa? Ernest itu? Iya. Ernest Prakasa? Iya. Yang sempat membuat ciutan dan ciutannya itu dihapus. Oh gitu. Itulah kan yang kan kita nggak mungkin berbuat baik sama orang terus kita harus share di apa itu sama aja dengan ria ya kan Kak? Betul lah. Ini kan mereka kan niat emang membantu karena memang benar-benar sahabatnya gitu, membantu sahabatnya Bener. gitu. Jadi gara-gara kecelakaan ini Dek, si Gala ini jadi kayak trauma lihat orang. Jadi dia pun kayaknya rewel terus ya kan. Mungkin ya kita tahu wajar lah dia ya cari kan. juga kan mungkin. Dan pasti yang namanya anak kalau misalnya jatuh itu kan sakit. Iya ya kan? benar. Mungkin dia badannya masih sakit. Iya. Itu juga sih penjelasan dari bapaknya Bang Bibi nih. Mungkin agak ruam-ruam atau apa. Iya. Namanya kalau kita aja jatuh dari Iya sakit. sakit nyeri-nyeri ya kan Dek, konon lagi yang masih bayi. Nah, itu sih katanya ya entah kenapa trauma atau gimana rewel katanya. Mungkin badannya itu sakit-sakitan. Bayangin aja gini di dalam mobil katanya gitu. Namun ya mungkin ya itu Dek, dia menduga jika rewelnya sang cucu sebagai tanda jika sang anak tengah mencari orang tuanya. Iya wajar lah kan. Semoga si Gala ini menjadi anak yang sukses ya kan. Iya Dek. amin ya Allah. Bisa ya rajin jadi anak soleh ya nak ya. Pokoknya Sehat-sehat terus. Gala Soleh, mampu mendoakan orang tuanya, mematahkan hati semua ibu di seluruh Indonesia ya iya, kan. termasuk aku Kak. Iyalah. Sama ada teman kita sekantor asal nengok Instagram nangis sendiri. Oh iya. Kakak kenapa? Kakak sedih deh. Aku kata juga gitu kadang justru kita nengok podcast orang Iya. tuanya sebelumnya jadinya karena kita
kembali lagi karena Mm-mm. mereka tuh ternyata kehidupannya itu berubah total. Iya memang iya, mereka juga jauh dari gosip. Mm-mm. Mereka hanya ya fokus untuk gimana untuk tabungan anaknya, mencari untuk tabungan anaknya. Bener, Gitu nah, mereka. apalagi katanya kan udah mau beli rumah ya Iya. kan. Ternyata sebenarnya uangnya udah ada, cuman dipakai untuk orang Kak Bibi untuk usaha katanya Iya. gitu, untuk modal usaha. Cuman ya semoga mendapatkan Yang terbaik, terbaik lah ya Mm-mm. kan di sisinya ya kan. ya. Amin ya Allah. Semoga keluarga ini ditinggalkan juga ini kan mendapatkan Iya diberi ketabahan. Segala juga jadi banyak rezeki loh, Dek. Katanya dapat susu untuk 6 bulan ke depan, bahkan Oh, sampai iya. 1 tahun ke depan. Iya memang iya, aku lihat sih di Instagram kemarin banyak yang mau memberikan untuk apa fasilitas untuk Iya. baby gala. Nasi kotak, kue, nasi, justru banyak yang memberikan entah dari mana aja. Itulah Mm-mm. namanya rezeki, ya kan? ha-ha. Semoga diberikan terbaik. Nanti kalau misalnya apa, kita lihat cek lagi deh Iya, benar. dari aplikasi online kita untuk nyari baju Dek Gala ini. Iya, karena aku juga mau beli untuk anakku. Memang susah ya kan, jadinya langka jadinya. Iya, ya jadi kan? langka. Aduh. Semoga usahanya berjalan lancar ya kan untuk Mm-mm. keluarganya ya kan. Amin. Nah, habislah berita kita nih, Dek. Habis ya, Kak. Kita tutup dengan inilah dengan baby gala. Berita-berita sedih ya kan. Cuman Mm-mm. pasti kita nggak boleh sedih-sedih, kita harus Iya. memberikan semangat juga untuk keluarganya ya kan. Benar. Baiklah, Kak, kita sudahi aja, Kak, dengan Iya. Terima kasih Tribuners yang sudah nonton ya kan, Iya, Dek. terima kasih, Jangan lupa Tribuners. semua nonton, ikutin semua akun kita, jangan lupa ikuti sosial media, bahkan digital activity kita nih ya Iya, kan, Dek. benar. Jangan lupa nonton Selamat Sore Medan setiap Senin Jahat. sampai Jumat jam 5 sore Benar. dengan berbagai macam Apa berita, tuh? ya kan, mau bilang berbagai macam Berita-berita. host aku, Berita-berita hot, berita-berita terupdate. bersama host-host fenomenal yang pastinya Iya, benar. ya kan. Pokoknya jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga semangatnya, vaksin, jangan lupa vaksin juga ya kan. Iya. Supaya kita bisa sembuh dari COVID ya kan. Iya benar. Dek, ya Dan kan? bisa pergi keluar kota. Oh, bukan ya? Menikmati tahun baru dengan sehat walafiat. Iya, amin. Kalau bisa jangan keluar kota dulu lah ya kan, karena ini akhir tahun keluar yang negeri katanya, aja. yang katanya kalau misalnya akhir tahun itu hati-hati. Oh, Rawan ini ya kan. iya benar. Oke, makasih banyak Tribuners yang sudah nonton. Sehat selalu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya kan, Dek. Saya Lani. Saya Tari. Pamit undur diri dari Selamat Sore Medan ya. Selamat Selamat sore, sore. Medan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.